PT ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, coba Bu. Halo. Sebentar, saya lupa. Nanti tolong ada yang itu ya, sebentar. Saya lupa. Nanti ada yang salah lagi ah. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kacau ini sebentar. Ini saya jadi co-host, jadi admit ini juga lumayan. Ini sebentar. Oke, sudah ya Bapak Ibu, kita pakai ini ya PPT ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Hari ini setengah jam lebih nggak Bapak ya. Oke, jadi tadi sudah ya prolognya ya Bapak Ibu. Mohon dibantu yang izin yang admit karena saya konsentrasi ke sini. Jadi kita hari ini membahas kata benda nama yang sebagai subjek. Kalau untuk kata benda nama yang dia itu misalkan kayak ini ya, kita kata benda. Ya, jadi kan gini, ini ada kata kerja. Di sini kan subjek atau di sini subjeknya. Dimana kalau dia KBPA, KBPP, KBKK, KBSL, itu kan dia tandanya domah ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kata benda, mungkin gini ya, kata benda sebagai subjek itu kalau dia KBPA, KBPP, KBPP, KBKK, KBSL, dia harokatnya domah. Harokat akhirnya domah. Tapi kalau untuk kata penghubung, kata ganti, dia kan ya tetap ya, tidak berubah ya, tetap gitu. Nah, gimana kata benda nama? Kata benda nama itu ada yang berubah, ada yang bisa berubah. Sebentar, ini kan sebagai subjek ya, berarti ada yang berharokat, ada yang bisa ada yang bisa berubah. Sehingga kalau dia subjek makan domah. Jadi kalau subjek makan domah. Kalau objek maka dia fathah. Kalau dia juga bisa kasrah juga gitu ya. Tapi ada juga kata benda, contohnya apa saja kata benda yang bisa berubah contohnya? Dama, bisa dami, ya. Kemudian apa lagi? Nuh ya. Nuhun. Kemudian Nuhin. Nuhan nulisnya nggak gitu, salah. Nuhan, bisa juga hin gitu ya. Dan lain-lain. Tapi ada juga kata benda yang dia tidak bisa berubah. Contohnya Musa. Ya. Kemudian Isa. Sebentar. Isa tuh gitu ya. Isa itu gini nulisnya ya. Isa. Dan lain-lain.
Nah, seperti ini gimana? Itu yang mau kita bahas ya. Kalau seperti ini berarti kan nggak berubah, karena nggak berubah maka kita mengenalinya gimana gitu. Hari ini kita membahas itu. Oke, kita lanjutkan. Mau di screenshot silakan Bapak Ibu. Bu Anin, Karena kalau diginiin, nah dia gitu kan. Ya, jadi screenshot aja. Nah, berantakan jadinya. Sudah ya, saya clear aja ya. Oke, saya clear. Oke, sekarang yang kedua lanjutnya. Jadi kurang kurang kondusif ini ya. Oke, mari kita lihat. Contohnya kalau Nuh ya, yang Nuh yang bisa kata benda nama ya. Kata benda nama. Misalkan tadi ada Nu, Nuhu, Nuhun. Kemudian bisa apa tadi? Nuhin. Nuhan. Bisa Nuhin. Ini berarti kalau sebagai subjek. Nah, kita lihat contohnya adalah surat 61 ayat 6. Salah. Surat 11 ayat 42 coba. Kamu udah makan obat? Hah? Udah makan obat belum? Ada Ini kayaknya apa? Ketemu Bapak Ibu? Ada Nuhu. Ya, ketemu Bapak Ibu? Nuh. Nah, aslinya itu sebenarnya aslinya Nuhun ya. Itu kan karena dia Iya. berKBM di situ ya, sehingga tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang ya Bapak Ibu. Aslinya kan tanwin aslinya ya. Nah, karena di sini itu di dalam surat 11 ayat 42 itu KBM dia. Ya. Apa itu? Nuhu ibnu apa ibnahu ya. Ibnahu. Ya. KBM dia. Ibnahu. Sebentar. Ini objek ini sebentar. Nuhu itu bisa bukan itu. 1145 coba. Nah, itu yang nuhun ya, biar kelihatan jelas nuhunnya. 1145. Silakan dilihat di situ berarti dia pelaku bagi siapa Bapak Ibu? Nada. Kan gini ya. Wa Nada. nada gitu ya. Kemudian Nuhun. Nah, ini artinya apa? Nada. Artinya apa? Nawada. Dan dia memanggil Nuh ya. Dan dia berseru Nuh. Nuh Ya, berseru. di akar katanya apa? Ini kan pola fa'ala. Iya. Ya, Nawada. fa'ala, KKL kan? Ya. Pelakunya Ya. siapa? Huwa. Huwa. Huwanya siapa? Hmm. Huwanya Nuh. siapa? Nuh. Wah. Nuh. Huwanya Nuh. Nuh. Ya, berarti di sini nada itu kan artinya menyeru. Kalau ini doang kan dia menyeru. Dia menyeru. Dia menjadi Dianya siapa? Nuh. Nuh. Nuh, dianya Nuh. Nuh telah menyeru. Jadi kalau telah menyeru ya. Ini telah ya. Ya. Jadi subjeknya di situ adalah Nuh. Kalau tadi Nuh yang ayat 42 tanwinnya hilang karena ber-KBM. Ya. Oke, ini sebagai subjek. Berarti Nuh di sini sebagai subjek pengganti pelaku huwa. Sekarang kita cek yang Nuhan. Coba kita cek surat 3. Ini saya ambil sampel masing satu-satu aja karena waktunya ya. Kita setengah jam lebih tadi. Ini. Silakan dilihat. Satu ayat. Surat 3 ayat 33. Ini objek. Sebagai objek.
yaitu ada di dalam surat 3 ayat 33. Kalau saya bacakan, oke, Adama wa Nuhan. ya, oke, di sini kan kalau saya tuliskan gini ya lengkapnya ya, inna Allah Apa? Inallah astafa. Ada. istofa ya, istofa a Adam. dama Adam. wa. Nah, wa. Nah, adama itu dia nggak bisa tanwin, memang begitu dari sananya ya. Nuhan. Nah, kalau ini dia bisa tanwin. Kemudian, nah, dan lanjutannya dan seterusnya. Ya, saya ngebahasnya hanya sampai sini aja. Oke, mari kita lihat. Ini apa, Bapak Ibu? KKL. Kira-kira KKL. pola apa? Ifala. Apa? If'ala Istofa. mana ada? Ifta'ala. Ifta'ala ya kan, ini KKL. KKL ifta'ala. Heeh. Pelakunya siapa ini? Wa. Huwa. Oke, huwa. Kalau pelakunya huwa, nggak mungkin ini, karena ini pasti objek. Ini objek nih, objek 1, objek 2. Karena dipisahkan dengan tanda apa dengan Wa. huwa. Berarti sama-sama objek nih. Ya, sama. Terus kalau ini objek, ya, terus huwanya ini siapa? Mari kita lihat. Allah, betul. Iya, Nah, karena kita inna. selama ini suka bilang kalau kata benda fathah itu objek, ya kan Bapak Ibu? Nah, dalam hal ini Allah bukan objek. Penyebabnya Allah itu fathah karena inna. Kita akan membahas khusus pengaruh huruf nanti kalau ini sudah selesai. Jadi sebenarnya huwanya Allah. Kalau nggak ada inna, ini Allahu. Allahu ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya huwanya Allah. Sehingga dengan begitu, istofa artinya apa? Telah memilih. Nah, artinya ini doang, tanpa kita abaikan ini, abaikan dulu ya Bapak Ibu, abaikan. Artinya apa? Dia ya. Dia Telah memilih dia Telah 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 memilih. memilih Adam dan Nuh. Nah, dianya Allah. Nah, memilih ininya objek sehingga arti keseluruhannya apa? Dia telah memilih Adam dan Nuh gitu. No. Berarti objek. Jadi kalau dirangkai dari depan, sesungguhnya gitu ya. Sesungguhnya Allah 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 telah memilih memilih Adam telah dan Nuh. dan seterusnya. Nah, di sini Allah punya subjek. Oke, Bapak Ibu bisa difahami? Ya. Nuhin biasanya dia kasroh karena pengaruh huruf jar atau kata benda majemuk yang kedua gitu ya. Kita lihat macam-macam nanti ya. Misalkan di surat 7 nih ya, surat 7 ayat 69. 69. Kamu di situ Nuhin, ada nggak Nuhin? Ada nggak? Ada ya. Qaumi ya. Oke. Nah, betul. Oke. Jadi di sini adalah dari ba'di ya, ba'di. Oh, dari min dari min ya. Min ba'di Qaumi Nuhin. qaumi. Oh, ini minnya berpengaruh ke depan semua tuh, Bu. Ya. Oke. Jadi kalau nggak ada nuhin, maka berhenti di sini nih. Sebentar. Maka ini kalau nggak ada nuhin ya. Aduh, ini kehapus melulu sih. Aduh, ya Allah. Nggak biasa yang Pak. Nah, jadi kalau nggak ada nuhin, maka kaumin. Ya, kaumin ya. Tapi karena masih ber-KBM dengan nuhin, nah berhentinya di nuhin. Nah ini dia terakhir kata benda yang letaknya. Kalau dia letaknya di tengah sini nih, misalnya di tengah masih ada lagi, tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya hilang. Oke, bisa difahami Bapak Ibu ya? Ya.
Ya, ini berarti posisinya kasroh. Ya. Kasrohnya bukan karena min ya Bapak Ibu. Ber-KBM ya. Ya, karena KBM. Kalau min pengaruhnya kemana? Ba'di. Betul sekali. Min hanya ke ba'di. Qaumi bukan karena min, karena KBM dengan ba'di. KBM. Ya. Ba'di. Aslinya kaumin, tapi karena ber-KBM lagi dengan Nuh, jadi tanwinnya Menjadi hilang. kasrah, Jadi dia tanwinnya KBM-nya berantai, bersandar-bersandar begitu. Cukup jelas Bapak Ibu? Insyaallah. Ya, oke. Silakan di screenshot. Bu Anin. Sudah? Sudah ya? Sudah. Kita lanjutkan. Lagi, misalkan Adam, kata benda yang Adam. Misalkan kata benda yang Adam. Adam. Oke, ada apa? Adamu. Nggak mun ya, nggak mun ya. Ya. Adama, nggak man, nggak adaman ya, sama adami. Adami ada nggak? Saya belum nemuin ini ya. Ini aja lah, dua aja, yang penting dua aja. Ini adalah subjek. Ini adalah objek. Domah dan fathah. Oke. Apa? Subjeknya. Contohnya surat 2 ayat 3, surat 2 ayat 37. Ada apa ya? Mohon ya. Nggak ada. Surat 2 ayat 37. Kotor. Pun. Itu surat 2 ayat 37. Adamu. Salah, Kelakko Adamu. ta, Adamu. la, ko, adamu. Oke. Kemudian coba kita lihat. Ini kalau kita penggal fa-nya sendiri ya. Berarti ini adalah apa? Apa Bapak Ibu? KKL. Apa Bapak Ibu? KKL. KKL pola Pola tafa'ala, ya kan? Oke, artinya apa? Artinya apa? Ya, ini adalah pelakunya dulu siapa? Pelakunya apa? Wah. Ayo, kok huma? Wah. Kok huma? Kelak. Wa ya, polanya tafa'ala ya. Nah, Ya. ini doang artinya apa? Itu aja sebelum melibatkan adamu. Dia telah menerima. Kurang ke sini. Dia telah menerima. Oke. Kemudian dianya siapa? Adam. Dari mana kita tahu? Karena harokatnya domah. Domah. Ya, dan ini adalah tunggal. Kalau ini tunggal, maka subjeknya ada di depannya. Ya, oke Bapak Ibu. Cukup, yang itu satu aja, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kembali ke surat 3 ayat 33. Yang tadi. Ya, di mana tadi, ya, yang innallaha tadi, ya, inna Allah. Allaha, Allah. ya, istofa, kemudian ya, adama, wa, Nuhan. ya, nuhan. Salah. Nah, ini perhatikan, baik, ini kan KKL, Ya, pelaku wa. berkuah. Nah, ini karena harokatnya fathah, maka dia objek. Objek, ini juga objek. Ya, Ditandain dari mana objek? Dari fathah. dikata. Karena kebetulan Adam itu adalah nama benda nama yang harokat akhirnya bisa berubah. berubah. Ya, sehingga di sini artinya tadi udah ya, sesungguhnya Allah. Allah telah memilih. Telah memilih. ya, Telah memilih. sesungguhnya Allah, ingat ya, Allah bukan objek. Jadi Bapak Ibu yang Subjek. apa namanya suka menentukan setiap kali ketemu kata benda fathah objek itu sudah harus mulai apa namanya lihat gitu ya, tengok kiri tengok kanan, apakah betul dia objek. Sesungguhnya Allah tadi artinya apa? Telah memilih. Telah memilih Memilih Dan Dan Nuh. Adam dan Nuh. Oke.
Ya, jadi kalau di sini fathahnya karena apa? Karena objek. Kalau di sini fathahnya karena apa? Karena pengaruh inna. Inna. Perbedaannya itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi hati-hati dalam menentukan objek, subjek. Jadi hanya umumnya saja, umumnya fathah objek, umumnya domah subjek. Tapi ada pengaruh-pengaruh lain yang Bapak Ibu juga harus paham, salah satunya huruf. Nah, khususan huruf kita pelajari setelah ini nanti selesai. Oke, sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Ah, Insya Itu tadi ya. mohon dibandingkan dengan patalako deh, mumpung masih di sini. Patalako Adamu. Kenapa? Mohon dibandingkan. Kenapa? Apanya, Pak? Ini kan sebagai objek. Nah, Ya. Adamu sebagai Oke. subjek ya. Ya, kalau di sini karena domah, maka subjek. Gitu, Pak. Ya. Ya, jadi kalau di sini kan karena fathah ya. Ya. Nah, kalau di sini kanan domah maka subjek bagi talako. Begitu, Pak ya? Ya, ya. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu? Silakan di screenshot. Nah, untuk Nuh, kemudian Adam atau kata benda nama lainnya yang bisa berubah-ubah, Muhammad bisa berubah, dan kata benda lainnya ya, yang intinya yang kata benda nama yang bisa berubah kata akhirnya mudah bagi kita menentukan. Permasalahannya gimana kalau kata benda yang harokat akhirnya nggak bisa berubah? Ya, itu yang mau kita bahas hari ini. Oke, contohnya saya ambil kata benda nama yang Musa. Musa ya Bapak Ibu ya. Kata benda nama Musa. Oke. Mari kita lihat. Mau dia subjek Musa, mau objek Musa, mau karena kasro dia Musa gitu ya. Nah, permasalahannya gimana gitu ya. Kata benda nama Musa sebagai subjek. Kita lihat sebagai subjek. Kayak mana kita untuk nanti seorang tuh mempermasalahkan perjanjian ini tidak ada saksi. Nah, kayak mana kita Mari kita lihat di surat 2 ayat 54. Surat 2 ayat 54. Kita lihat di situ gini ya, saya tulis lengkap biar tergambar ya. jadi kita nengok It's orang pidana ini masuk susah mengenai terdata. kola Musa. Nah, Qala Musa. berarti saya tadi salah nulis ya Musanya ya. Oke, saya salah nulis Musa tadi. Yang depan tadi ya Bapak Ibu ya, tolong dibetulin ya. Ya. Oke, kita fokus ke sini. Di sini kita ngelihatnya kemana dulu? Ke KKL. Karena kan kita mau cari pelaku Musa ini sebagai apa kan Bapak Ibu? Subjek atau objek kan? Bagi siapa? Ya bagi kola. Maka kita langsung ininya ke kola fokusnya. Kola ini KKL. Masih ingat ya? Setiap kata kerja pasti punya Aku, punya pelaku. pelaku. Pelakunya siapa? Huwa. Dia. Huwa. Oke Bapak Ibu. Ya. Huwa. Kemudian huwa. Di sini huwa nggak ada nih kata benda depan. Nggak ada kan Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Maka nggak mungkin di depan. Kalau di sini mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Kalau ini huwa. Kalau ini huma, hum nggak mungkin. Ya. Bisa difahami ya? Karena kan syaratnya harus tunggal. Ya. Ini Ya. Maka kita artikan begini. Ini kan kola artinya apa? Dia, Dia telah berkata. ya, dia telah berkata. Dianya siapa? Musa. Musa. Nah, menjadi Musa telah berkata. Betul nggak? Cek silakan. Ya. Ya, betul. Jadi cara ngeceknya ke situ. Kalau untuk kata benda yang dia sebagai subjek atau objek itu ngeceknya dengan mencocokkan sinkronnya dengan Tapi KKL-nya. Bapak tuh Contohnya tahu lagi. ke pemerintah. Misalkan surah 2 ayat 60. Nah, di situ surah 2 ayat 60. Iya dulu. Basicnya sama pemerintah. Sekarang disertasi kok. Wa it's masih ya. Wa it's Tasko Musa. is tasko is Tasko tas is Tasko. tasko Musa. Nah, Musa. Musa. Oke. Kita langsung fokusnya kemana? KKL. Ke sini kan Bapak Ibu kata kerjanya kan? Iya. Pelaku siapa? Pelaku Anta.
Kok anta? Dari mana, Pak? Gua. Anta. Gua. Gua. Wah. Oh. Nah, di sini nggak ada kata benda. Hmm. Nggak Tidak mungkin. ada. Maka ini mungkin nggak? Mungkin. Ya, Mungkin. mungkin. Ya, istasko artinya apa? Diminta. Esko artinya Ista itu memohon ya. mohon. Memohon. Memohon. Nah, ini artinya adalah Dia minum obat, dia minum obat ini kan? Oh, Ya, ya. memohon Memohon. air. Mohon air. Dianya siapa? Musa. Musa. Oke, silakan dicek terjemahnya. Cocok nggak? Kayak itu. Ya. Paham? Cocok nggak posisi sebagai subjek? Cocok. Cocok ya, Bapak Ibu, seperti itu. Dia memohon. Terus Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Cukup ya, 2 saja ya. Ya. Cukup ya. cukup. Ya, Bu, Silakan ya. Bu, andai Ya. kata kalau wa iskola Musa, Musanya diganti dengan ini ya untuk belajar ya. Ya. Dengan Adam, dia menjadi Adamu ya. Adamu, karena Adam itu bisa Adamu, Adama, Adami. Ya. Ya. Kalau Musa nggak bisa. Ya, terima kasih Bu. Karena nggak bisa, maka mengenalinya nggak dari harokat. Kalau Adam kan ketahuannya dari dia subjek karena Adamu. Dia Ya. objek karena Adama. Ya. Tapi kalau Musa, mau subjek Musa, mau objek Musa, kata-katanya tuh nggak bisa dikenali gitu, Berubah Pak. untungnya. Ya. Nggak bisa berubah, gitu Pak Sufirman. Jangan Terima lagi kasih masuk Pak Indi. proses Oke. belum ada muncul putusan Bisa dipahami Bapak Ibu ya? itu jadiin Ya. Nah, oke, itu sebagai subjek. Sekarang sebagai objek, bapak kata benda mau ngambil nama Musa sebagai objek, ya, sebagai objek. pasti deh soal loh. Misalkan surat dua ayat 51. Di situ ya ini wa-nya wa ini ya. Wa akar wa ini ya. Yang wa ada namun Ada nah di sini ada Musa. Ya, Soalnya panjang. Oke, mari kita lihat. Fokusnya kemana? Kata kerja. Kata kerja Bapak Ibu ya. Pola fa'ala kan? Ini apa? Kakak? KKL. Punya pelaku. Pelakunya siapa? Nahnu. Nah, pelaku nahnu itu kan nggak mungkin subjeknya ini. Ya. Ingat kan? Ya. Kan nahnu itu kan banyak. Iya. Ya kan? Nggak mungkin subjeknya ini. Kemungkinannya subjeknya di depan, tapi nggak bisa juga, nggak ada kata benda. Maka ini bukan subjek. Taunya bukan subjek dari mana? Nggak mungkin kata benda, kata kerja sebelumnya nahnu. Bisa difahami Bapak Ibu? Iya, iya. Ya. Kan syaratnya harus tunggal. Tunggal sama Ya. tunggal. Iya. Bisa difahami? Sehingga ini adalah objek. Kalau bukan subjek ya objek, karena kemungkinannya kalau ada kata kerja setelahnya itu, kalau ada kata benda itu hanya 2 kemungkinan. Kalau langsung, kalau nggak subjek, objek, nggak mungkin kasroh. Iya. Karena penyebab kata benda kasroh itu bukan kata kerja, tapi ada huruf jer atau karena KBM. Jadi nggak mungkin kata kerja setelahnya ada kata benda itu dia kasroh. Jadi nggak mungkin kasroh Musa ini. Dia pasti fathah. Pasti objek. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Sehingga mengartikannya, ini kan artinya, Kami menjanjikan. artinya kan gini, kami Telah menjanjikan. Telah menjanjikan. Nah, karena objek, maka Pak menjanjikan ya, maka tambahin kata kepada. Menjanjikan. Kan biasanya kalau objek kan, kalau itu kepada ya. Kami telah menjanjikan kepada Musa. Musa. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Ya, sudah rada bisa kebayang ya? Bisa. Oke, Alhamdulillah. lagi surat 2 ayat 53.
di situ ada Wa is ataina. ya summa ya. Kemudian afauna. Kemudian kok itu sih 53. Salah ya? Wa is ataina. Iya, salah Wa ngambil. is ataina Musa kitabah. Wa it's ya. A Taina. Aina Musa. ataina Musa. Oke, mari kita lihat. Langsung fokusnya kemana? Ini. Kakak, KKL. pelaku Nahnu. 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 Nah, nahnu itu nggak tunggal. Jadi nggak mungkin ini subjeknya. Ya. Ya. Ya, nggak mungkin. Maka kalau nggak mungkin, nggak ada juga di situ. Maka ini Ya. adalah, kalau nggak mungkin subjek, maka pasti objek. Objek. Mm-mm. Kalau objek, maka artinya ataina itu apa? Kami telah Ataina memberikan. Ya, kami telah Memberikan memberikan. kepada Musa. Ya, karena objek Musanya maka kepada Musa. Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa. Insya Allah. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu nanti ininya ya. Nah, ini juga nih, surat 4 ayat 164. Di situ saya ambil dari ini, yang wa, kalama, Allahu. Nah, ini sekaligus ada subjeknya, ada enak nih. Musa. Nah, Musa. Oke, jadi ini ada kata kerjanya mana? Halaman. Lama. Kalama. Ini KKL pelakunya siapa? Wa. Huwa. Oke. Huwa. Kemudian kalau ini huwa maka subjeknya ini kan di sini nggak ada kata benda, jadi nggak mungkin di sini. Di sini ada dua kata benda. Ya. Yang sudah pasti sebagai subjek apa dari sini? Allahu. Allah. Kenapa? Karena doma udah nggak usah Doma. diragukan. Ya. Ya Bapak Ibu udah nggak usah diragukan. Maka ini adalah domahnya. Maka ini subjek. Ya, kalau itu berarti ini apa? Objek. Objek. Kecuali kalau di sini ada wa. Kalau misalkan di sini ada wa nih, wa Bapak Ibu wa, Iya. misalkan Allah, misalkan ini contoh aja wa. Maka kalau ini Allahu, maka ini kalau ini subjek maka subjek juga. Oh iya. Iya. Tapi kan ini nggak ada. Nggak ada kan Bapak Ibu? Nggak ada wa kan? Maka nggak mungkin dia sebagai subjek. Bisa dipahami. Bisa. Ya. Maka objek. Sehingga artinya gimana artinya? Allah berkata Oh, kepada bicara Musa. Ya, kalau lama artinya apa? berkata, Bicara ya. Ya. Jadi gini, ya. Jadi kalau diartikan Allah telah berbicara kepada Musa. Allah subjek nih telah berbicara ya. Berbicara kan berbicara ya, berbicara. Karena Musa itu objek maka apa? Kepada kepada Musa. Musa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Seperti itu. Ya. Silakan diresapi. Hmm. Bu Ati tanya Bu Ati, Ya, itu kalau bentuk yang seperti ini selalu ada kepadanya gitu. itu secara ini aja Bu, secara konteks. Allah telah berbicara, Musa kan kurang ini ya Bu ya. Jadi kalau objek dalam bahasa Indonesia pun, kalau objek kalau ditujukan ini kan, coba Ibu kalau misalkan nggak ada kepada Musa enak nggak Bu? Bisa difahami nggak maksudnya? Enggak kan Bu?
Ya. Jadi kata kepada itu tambahan saja, karena Iya. sebagai objek. Iya. Misalkan gini, meskipun kadang-kadang nggak selalu ya. Misalkan contohnya, misalkan contohnya ya, Pak Helmi menolong Bu Ella. Bu Ella kan objek, tapi nggak perlu ada kata tambahan kepada, bisa gitu. Iya. Tapi kalau ini, Allah telah berbicara Musa, kira-kira enak nggak Bu? Enggak. Ya. Kurang anu. Pas. Nah, Pas. kami telah menjanjikan Musa, nggak enak kan Bu? Ya, jadi kata kepada itu sebenarnya ada yang kadang-kadang nggak butuh, nggak perlu, tapi kadang-kadang kalau nggak pakai kurang pas gitu Bu. Coba. Ya, bisa difahami maksud saya Bu? Nah, nggak ada. Jadi nggak selalu ya, Bu. Nggak selalu. Ya, tambahan aja. Oke Bu, bisa difahami Bu Siti ya? Ya, coba ya Bu ya. Oke. Sekarang gimana kita taunya Musa itu sebagai, maaf ini kok objek ya, saya salah nulis ini. Bener ya objek ya? Bener ya? Oke, benar. Ya, benar. Yang di atas baru subjek. Ya, sekarang yang kasroh. Yang kasroh. Silakan Bu, saya ini screenshot sendiri ya. Sudah. Kasroh. Ya, surat 2 ayat 248, silakan dicek. Cari kata Musa di situ. Nah, surat ya, ini adalah kata benda, nama, Musa, Musa. tapi dia kasroh. Ya, kasroh Musanya itu. Contohnya adalah taroka ya. Saya tulis surat 2 ayat 248. Saya tulis dari taroka. Dari taroka ya. Taroka. 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 Alu di situ ya. Alu ya. Nah, Musa. Nah, Musa. 48 Bu ayatnya, 45 Bu bikin. 48. Ya, 48 ya. Ya, Bu. Wa, nah di sini ada wa. Alu. Apa enggak beli makanan? Udah. Dan seterusnya ya, saya nggak ngebahas terusnya, saya ngebahas ini. Taroka ini apa Bapak Ibu? Taroka apa? KL. Pelakunya? Gua. Oke. Gua. Amatin, sebelum taroka, apakah ada kata benda? Nggak ada ya? Kemudian sekarang perhatikan, Alu Musa ini apa Bapak Ibu? Keluarga Musa. KBM. KBM ya. KBM. KBM. Ya, cirinya apa? Alunya Alu. ya, Tidak Dan kayak Musa. Musa. Jadi keluarga Musa. Amin. KBM. Musa. Nah, kalau KBM harusnya kata benda kedua harusnya kasroh. Kasrah ya. Kasroh kan? Iya. Tapi kan Musa nggak bisa kasroh, Iya. nggak bisa berubah. Iya. Maka secara hukum dia kasroh, Bapak Ibunya harusnya kasroh. Ya. Tapi karena Musa ini nggak bisa berubah gitu ya, Benar. ya maka ya Alu Musa tetap beda dengan ini. Oh enggak, ini sama, ini juga nggak bisa berubah. Harun tuh nggak bisa berubah. Harusnya kan ini Iya. kasroh, ini KBM juga. Iya. Ini harusnya kasroh. Oke, bisa difahami Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, Insya Allah. siapa huwa? Wah. Musa. Enggak. Bukan. Keluarga Musa dan Harun. Barakam.
Dia. Allah. Subjek itu cirinya apa? Huwa ya huwa. Subjek itu kata bendanya harus apa? Domah. Doma. Ya. Ketika KBM maka yang dicek adalah kata benda pertama. Halo. Domah. Tuh. Keluarga. Keluarga. Ya. Ini depan dulu, depan. Berarti kan kalau kita ngambil KBM kan nggak mungkin ngambil alu saja, tapi semua. Ya. Tapi yang dilihat dia subjek apa, objek apa, itu dari ininya kata benda pertama. Jadi kata benda pertamanya karena domah, maka menjadi Subjek. 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 Keluarga Musa itu kan banyak ya. Iya. Nah, apakah bisa diinikan sebagai wa? Bisa. 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 Bisa dipahami? Sehingga ini subjek bagi ini. Karena ini wa, Dan maka ini juga subjek juga. Subjek. Ya. Iya. Iya. Kalau di sini ada wa lagi, maka subjek lagi. Ya. Tapi kalau seandainya ini nggak ada wa, maka nggak mungkin alu, pasti ala. Allah. Karena udah objek. Ya. iya Bisa iya dipahami Bapak Ibu? bisa. Insya Allah. Nah, jadi artinya nanti ini diambil semuanya sebagai pengganti Huwa. Wah. Subjek. Ada subjek. Jadi artinya adalah keluarga Musa Keluarga dan Musa keluarga dan Harun keluarga Harun telah telah meninggalkan. meninggalkan. Gitu. Mereka Dan seterusnya. Ya, ini harus dicek ya, karena ini sebenarnya ada lanjutannya. Saya cuma ngambil contoh ininya aja. Ya, intinya adalah ini semua Subjek. Subjek. subjek yang sama dengan Huwa. Wah. di pengganti huwa yang ini. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Dalam hal ini musanya kasroh. Ya. Ya, kenapa? Karena letaknya di kata benda kedua dari KBM. KBM. Kalau Itu satu ya KBM. Bapak Ibu ya. Cukup. Oke, silakan di screenshot. Kita sekarang contohnya Isa. Kata benda nama Isa ya, itu kalau sebagai subjek mudah mengenali. Lihat contohnya ayat, misalkan ya, saya ambil acak aja. Oke. Surat 61 ayat 6. Di situ saya ambil begini. Wa it's ya. Ola. Wa sekolah. Di sini kan Isa benu Maryam. Isa ibnu. Nah, ibnu Maryam. Nah, ini lebih mudah mengenali. Kenapa? Ini kan KBM ya Bapak Ibu. Ya. 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 Kita kalau pengen tahu Isa ini sejatinya domah, apa fathah, apa kasroh. Lihat ke ibnunya. Kalau ibnu berarti domah, maka dia domah. Ini subjek ini. Kenapa? Karena ibnu, ibni, ibna itu ngikutin sebelumnya. Kalau sebelumnya dia domah, ibnu. Kalau sebelumnya fathah, ibna. Kalau sebelumnya kasro, ibni. Begitu. Sehingga mengenali subjeknya lebih gampang dengan melihat ininya. Ibnu. Ya. Jadi sebenarnya dari sini. Tetap penentuan subjeknya dari Isa, tetap. Tapi untuk mengetahui sejatinya dia harokatnya apa, ngelihat ke sebelahnya. Ya Bapak Ibu. Jadi ini apa tadi? Huwa. Wah. Siapa huwanya? Ya ini. Bisa dulu. Isa KBM. ibnu Maryam. Ya. Jadi kan akhirnya artinya apa? Isa putra Maryam telah berkata. Berkata. Nah, Maryam ini kan KBM harusnya kasroh. Tapi lagi-lagi kata benda nama itu memang ada nama-nama
nggak bisa berubah, nggak ada Maryami, nggak ada Maryamu, gitu Bapak Ibu. Kalau Ibna bisa Ibna, Ibnu, Ibni bisa, ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Jadi mengenalinya lebih mudah kalau untuk Isa. Kemudian untuk objek misalkan, saya ambil contoh misalkan bentar ya. Ambil contoh satu aja. Surat 2 ayat 87. Oh ya, ini artinya dulu ya. Artinya menjadi apa? Isa, Maryam Maryam telah berkata, Maryam telah berkata. kata. Oke, kalau surat 2 ayat 87 saya ambil yang ini. Wa, ataina, ataina, Isa. Isa ibnana Maryam. Nah, lihat, mudah sekali menentukannya. Cukup lihat ini aja. Ini KKL. Setelah KKL ada Ibna. Pasti ini KBM sebagai Objek. Objek. Dari mana kita tahu objek? Ini. Maka Isa pun juga berarti objek. Ini objek ya Bapak Ibu ya. Jadi subjek objeknya ngelihat ke Ibna Ibnunya itu. Sehingga artinya apa di sini? Kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam. kepada Isa putra Maryam. putra Maryam. Maryam. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kuncinya di Ibna, Bu ya, di Ibnu ya. Bisa dipahami? Di Ina. Ya, betul. Betul. Kenapa? Karena Ibnu itu ngikutin harokat sebelumnya. Jadi kalau di sini tuh mudah dikenalinya, cukup ngeliat itu. Tapi bukan berarti objeknya tuh Ibnunya itu, enggak. Tetap Isanya. Cuma Isa itu sepaket gitu. Kan ininya di Isa kan Bapak Ibu? Di Isanya kan? BM ya? Bukan di Iya. putranya kan? Iya. Ya. Cuma dapat clue di sini, dapat clue Iya. untuk membantu menentukan subjek objeknya. Lihatlah dari Ibnu Ibninya itu. Oke, sekarang saya tunjukkan yang kasroh. Kasroh. Oke, atau kalau kasroh dulu ya, kasroh surat 33 ayat 7. Coba di situ silakan dilihat. Harus sepaket itu ya ngelihatnya. Nah, di situ kan saya ngambilnya dari minuhin. Ya. Jadi yang kasroh nih ya. Surat ini kasroh ya. Surat 2 ayat 7 surat 33 ayat 7. Ini saya ngambilnya dari min. Min di situ nuhin. Habis nuhin wa Ibrahim. Oh ya, Ibrahim. Kemudian wa Akhazna. Musa wa Isa Ibni Maryam. Isa ibni. Nah, ya make. Ini KBM. Nah, ini. Salah. Ini KBM ya. Ini KBM ya. Isa bin Maryam. Ya. Oke. Sekarang lihat Bapak Ibu. Ini tuh ada wa. Ada wa. Ya Bapak Ibu. Nah, karena pengaruh min, maka nuhin. Kenapa nuhin? Karena nuh itu bisa berubah. Bisa nuhun, bisa nuhan, bisa nuhin, bisa berubah. Ya.
Ya, sehingga dia menjadi nuhin. Nah, kemudian setelahnya ada wa. Harusnya kalau ini itu kata benda Ibrahim itu bisa berubah, maka Ibrahimi harusnya. Iya. Karena ada wa. Tapi kebetulan Ibrahima itu Nah, itu nggak ada atau itu nggak ada ke sana. berubah. Bocor. Ibrahima itu memang Ibrahima. Nggak ada Ibrahimu, nggak ada Ibrahimi. Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa Ya. difahami ya? Insya Allah. Nah, Musa ini pun sejatinya kasroh juga. Ya. Cuma Musa tuh nggak bisa kasroh. Tapi sejatinya kasroh. Karena pengaruh min tuh kasroh harusnya. Tapi dia nggak bisa kasroh. Nah, Isa putra Maryam juga harusnya kasroh karena pengaruh min. Tapi Isa itu kan nggak bisa berubah. Maka yang berubah apa? Ibninya. Ya, ini saya mau mengomentarin ketika Bapak Ibu menentukan kalau fatah objek, kalau doma subjek. Bapak Ibu bisa bilang ini objek ini. Ya nggak? Padahal nggak objek itu. Wa Isa bukan wa Asa. Iya. Aisyah. Bisa difahami ya Bapak Ibu maksud saya? Insya Allah. Ya, jadi sejatinya kasroh. Anda bisa kasroh gini Bapak Ibu. Nuhin, wa Ibrahimi, Musai gitu ya. Musai gitu ya. Wa ini Isa ya, Isai gitu ya. Seandainya bisa gitu loh Bapak Ibu. Bisa dipahami ya maksud saya? Cuma karena nggak bisa, maka dia tetap Isa. Tapi taunya dia kasroh kalau Isa itu dari ibninya. Dapat clue. Dapat petunjuk dari situ. Tapi kalau Musa nggak ketahuan. Tapi kalau kita udah belajar ilmu gramatikal, tahu bahwa ini sebenarnya kasroh karena pengaruh min. Ya. Jadi itu pentingnya kita nggak selalu bilang setiap ketemu kata benda fatah objek. Kalau nanti Bapak Ibu menentukan itu, ini bisa dibilang objek ini. Hanya karena melihat Maryama. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Oke, sampai situ bisa difahami? Oke, cukup. Sekarang ada satu lagi yang mau saya ini contohnya adalah surat 3 ayat 55. Cari di situ Isa. Salah. Isa. Ada berapa Isa di situ? Oh ya, yang pertama ya. Ya. Coba. Ya Isa, itu kira-kira Isanya itu apa? Fatah apa? Fatah. Enggak. Rumah. Doma. Karena pengaruh apa? Karena pengaruh ya. Nanti kita belajar di huruf itu Bapak Ibu. Doma itu. Nanti kita belajar pengaruh ya. Ya yang artinya wahai yang panggilan itu. Ya, kalau dia hanya satu kata benda. Bukan satu kata benda. Kalau dia bukan KBM, maka doma. Jadi Isa di situ doma. Kebetulan nggak ada Ibnu Maryamnya. Isa aja. Ya kan Bapak Ibu? Ya, kalau ketemu yang seperti ini doang, nggak ada ibnunya, ibnanya, maka harus ada petunjuk lain. Petunjuk lain di situ apa? Ya, kata ya itu. Ya, oke Bapak Ibu. Hari ini kita sudah menuntaskan tentang posisi kata benda nama ya. Baik yang huruf akhirnya berubah maupun yang tidak berubah. Bisa menentukan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang bisa berubah gampang, cukup dengan melihat domahnya, subjek, fathahnya, objek. Tapi kalau kata benda nama yang tidak bisa berubah, lumayan rada sulit ya untuk menentukannya.
Maka ada caranya, triknya. Musa nggak ada ibnu ibnanya, maka untuk mengenalinya cek kata benda kata kerjanya tadi disinkronkan. Ya, disinkronkan Bapak Ibu. Oke, tapi kalau untuk yang Isa mudah mengenalinya. Kalau ada ibnu ibnanya mudah. Oke Bapak Ibu cukup? Ya. Ya, oke. Mungkin sudah cukup hari ini. Selanjutnya mudah-mudahan hari Rabu ya kita ketemu, mudah-mudahan kita bisa ke huruf nanti. Kita lihat situasinya ya, apakah memungkinkan untuk membahas huruf. Nah, untuk hari Kamis kita akan gunakan nanti insya Allah untuk latihan sambung ayat. Oke Bapak Ibu, cukup ya? Ya, Bu. Nanti mungkin pakai seperti ini, resikonya saya nggak bisa bikin PPT, maka harus bantuan dari yang lain, ya. Karena kalau pakai seperti ini saya nggak bisa bikin PPT-nya, Bapak Ibu nggak tahu caranya ya. Jadi harus ada yang screenshot. Gimana Bapak Ibu, setelah kita belajar beberapa kali pertemuan, kata benda dengan posisi subjek, objek, sudah mulai ada gambaran? Mulai dah. Sudah ya? Ya. Gimana? Lebih bisa difahami Bapak Ibu? Lebih paham Bu Wati ya. Ya. Tadi ingat ya Bapak Ibu kaidahnya ya. Jadi memang betul kata benda doma umumnya subjek. Memang betul kata benda fata umumnya objek. Tapi ada kondisi pengecualian. Kita belum belajar huruf, ya. Ada pengaruh-pengaruh huruf yang dia memfathahkan. Jadi nggak selalu kita bilang objek. Maka untuk menentukan objek subjeknya harus ada pelengkapnya lagi. Kayak tadi ya, kalau saya bilang ya ahlal kitab, Bapak Ibu akan bilang ahlal kitab tuh objek apa subjek? Pasti objek. Padahal bukan. Ahlal kitab kenapa ahlak? Karena ya, karena wahai. Huruf panggilan itu dia memfathahkan kata benda pertama dari KBM. Ya, Bapak Ibu. Itu penting. Kemudian tadi, innallaha. Ternyata Allah di situ subjek. Ya, selama ini suka dibilangnya objek gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti setelah kita bahas ya pengaruh huruf, mudah-mudahan pelan-pelan menjadi paham. Bu Wati, Ibu, ini Bu Wati. gimana kira-kira? Ya? Bu, apa judul pelajaran kita hari ini? Posisi Serba-serbi. Apa ya, Bu? Bisa judul saya. posisi Kata benda nama aja, Bu. Kata benda nama yang Kata tidak benda bisa berubah nama, dan ya. tidak berubah. Oke. Ya, Nama kedudukan kata subjek. benda nama sebagai subjek dan objek. menentukan kata Kata benda benda nama sebagai subjek Nama dan sebagai objek. subjek dan objek. Dalam kalimat. Oke. Ringan apa berat Bapak Ibu belajar hari ini? Ya. Sedang Bu Wati. Enak sedap. Ya. Tingkat kecepatannya lambat apa sedang Bagus. apa cepat? Sedang. Nah, sedang ya. Sedang Oke, jadi nggak saja. ada yang terpontal-pontal mengikutin ya. Tidak. Ya ya. Ada yang terjungkal. Oke, Bapak Ibu yang belum absen silakan absen. Jadi kita mulai Belum bisa. absen. Ya, Pak Abrar belum bisa. ya. Bagaimana cara Klik. kita tahu? Klik. Caranya Pak Effendi. Tulisannya daftar hadir, diklik Ya, klik aja. Nenek masuknya Ahwat apa Ihwan, Nek? di grup. Di grup Nah, kan Bu. Nenek masuknya Ahwat apa Ihwan? Ahwat dong. Ah, Toh. berarti pencet Ahwat. Iya. Gitu, Klik Nek. dulu daftar hadir, terus klik Ahwat. Ya, kalau Nenek nggak masuk, pencetnya izin. Mana nenek belum paham nih yang mana ya? Nah, di atas sekali ada. Nanti aja dicari nih. Ke Pak Effendi ya, Nek ya. Kan handphone Effendi yang ini. ngusulin. Iya. Di situ ada Oke. Lihatnya di WhatsApp, di WA. Di Drama WA. ya grup. Oh, di Nah, Iya. WA Bapak grup. Ibu, waktunya sudah habis. Mohon maaf ya kalau ada Daftar kata-kata hadir, saya lihat tidak suara. berkenan.
Mohon dimaafkan kalau saya kadang dalam bercanda suka berlebihan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya dalam proses belajar, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Tidak menutup kemungkinan apa yang saya sampaikan salah ya Bapak Ibu. Kita hanya bisa berdoa, memohon, mudah-mudahan kita ditunjukin senantiasa kepada ilmu yang benarnya. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya dari belajar, silahkan luaskan niat. Mudah-mudahan tidak berhenti hanya sampai diri kita saja. Sangat disayangkan kalau ilmunya berhenti sampai di diri kita saja ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang dongengkan ke cucu-cucunya. Wa itu dan, fi itu di dalam. Ya. Mulai dikenalkan dengan apa namanya gramatikal yang sederhananya. Ila kepada gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya serahkan ke Pak Helmi untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu Wati. Kami nenek pulang absen nih, nggak tahu. Nah, nanti Kak ya. Kayak ditutup. Nanti aja di grup, Nek. Nanti. Iya, Grup WhatsApp. iya nanti. Tinggal diklik aja ya. Iya, iya, klik aja lihat suara, pilih Iya, akhwan lihat atau ikhwan atau akhwat. Saya juga Oke, Bapak Ibu, Ya. berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti maaf itu saya punya ini nggak hidup ya Pak. Videonya nggak keluar. Nanti nenek nanya ke Pak Helmi ya caranya ya. Nenek lihat nanti. Pak Effendi. Pak Effendi. Video saya ini Pak Helmi. Nenek. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima banyak. kasih. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. terima kasih banyak. Siap-siap berbuka ya. Assalamualaikum. Izin pamit. Terima kasih. Putih keluar ya. Pintu Bu keluar. Ya, makasih Bapak Ibu semuanya. Bu Adrias baru ya? Ada Bu Mun. Tapi belum masuk Oh, grup. udah lama. Oh, ada. Oh iya. Daftar aja Iya. nanti. Iya. Gimana cara daftarnya Ibu? Lapor ke Bu Ella. Lewat Buati, izin Buati nanti saya invite. Lapor Bu, bukan lapor Pak. Lapor Bu. Lapor Pak, lapor Bu. Gimana caranya Pak? Bu. Ada Bu Prapti. Iya. Enggak punya nomornya. Iya. Oke, Pak Cocak. Tidur ya? Iya, Kok karena nggak ada Oscar yang silakan Bu belum Wati. Bu Yulianis, udah di-share ya Bu Yulianis ya? Makasih Bu Yulianis. Oh, mantap Dika. Pilihannya di mute. Tanya Ngomong judul tadi sendiri kan. deh. Judulnya. Makasih Bu Wati. Ya, Bu Sis ngumpet ya. Oh, Bu Sis kok muncul lagi? Ya, tadi warawiri sambil Bu dengerin. Sis sekarang jarang on Rusia. kamera. Kenapa? Jarang on kamera.